Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemilih warga Kota Serang, jumpa lagi dengan saya Infami Musyafa di program Bincang Komisioner. Sebelum kita lebih jauh ke dalam, saya secara pribadi dan juga kelembagaan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh sobat pemilih warga Kota Serang. Mari kita saksikan bersama keseruan Bincang Komisioner episode hari ini di Serang Radio. Yang baik dari Wallet Serang Radio di Seberang Banten, sesuai dengan apa yang sudah sempat Faiz informasikan sebelumnya Kak Teteh ya, bahwa tepat di hari ini, hari Kamis 27 Mei tahun 2021, teman-teman, tepatnya di jam 9 pagi sudah hadir. Ini Kak Teteh Wallet Serang Radio di Seberang Banten, Komisioner KPU Kota Serang. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa sudah hadir ini Pak Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Faiz sehat, mohon maaf lahir batin. Siap, Kang Fahmi, sebelumnya Serang Radio juga mengucapkan minal aidin wal faizin ya untuk teman-teman KPU Kota Serang, tetap semangat. Tapi ngomong-ngomong, kemarin mudik kemana nih Kang Fahmi? Mudik antar kecamatan aja. Kecamatan antar Kota Serang. Masya Allah, hemat berarti ya? Hemat Kang Faiz, murah meriah. Siap-siap, tapi sebelumnya mungkin apa yang ingin Kang Fahmi sampaikan dulu untuk seluruh masyarakat Kota Serang, silakan. Ya, di momen masih dalam bulan Syawal begitu ya, KPU Kota Serang, khususnya saya pribadi dan juga mewakili secara kelembagaan, mengucapkan kepada masyarakat Kota Serang, mohon maaf lahir batin apabila dalam hal pelayanan begitu ya, KPU Kota Serang ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Kakak Wallet Serang Radio di Seberang Banten harus dimaafkan ya. Siap. Dan insya Allah Kakak Wallet Serang Radio di Seberang Banten selama 1 jam ke depan ini Faiz bersama Kang Fahmi, Komisioner KPU Kota Serang. Kakak Teteh akan membahas tema di pagi hari ini soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Kang Fahmi, kalau Faiz lihat kan dari tahun 2020 rasanya ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan saat ini Mei 2021 belum juga selesai. Selama itu kah atau seperti apa memang Kang Fahmi? Ya, Kang Faiz, memang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini pertama perintah dari undang-undang gitu ya. Kemudian juga karena di tahun 2020 ada sekitar 300-an daerah yang tidak melakukan pilkada, baik pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur. Nah, maka yang tidak melaksanakan pilkada itu wajib melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Memang skema yang dibuat oleh KPU RI sebetulnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini senantiasa digunakan begitu dari tahun ke tahun, Kang Faiz. Agar apa? Agar tidak kerepotan nanti menjelang gitu ya, mendekati pemilu maupun pilkada. Nah, biasanya kita kan selalu sibuk saat menjelang pemilu maupun pilkada. Nah, saat ini makanya kenapa kemudian KPU RI mewajibkan kepada kabupaten kota itu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Siap, siap. Artinya memang ini terjadi hampir di kota kabupaten Indonesia yang tidak melakukan pilkada ya. Betul, Kang Faiz. Nah, di tahun 2021 ini ya ini semua daerah se-Indonesia wajib melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik itu yang di tahun 2020 tidak melaksanakan pilkada maupun di tahun 2020 yang melaksanakan pilkada. Siap. Kalau hitung-hitungannya Kang Fahmi ini akan sampai kapan? Apakah nanti sampai di 2023? Itu kan kalau kita berkaca kan 2024 ya, pemilihan serentak baik presiden, legislatif dan lain sebagainya, Kang Fahmi. Ya, nah ini kalau kita lihat memang saat ini KPU RI juga sedang menyusun regulasi ya terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Informasinya sedang menyusun PKPU-nya ya, peraturan KPU-nya.
Saya kira ini akan sampai mendekati ke pemilu maupun pilkada serentak di tahun 2024 ini. Siap. Jadi memang waktunya masih sangat panjang ini ya, Kang Fahmi ya? Panjang, Kang Faiz. Nah itu sekedar informasi, memang di hari Senin yang lalu, itu kalau tidak salah KPU RI rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, memang KPU RI mengusulkan tahapan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 itu selama 30 bulan kira-kira. Siap. Jadi memang kata Balat Serang Radio di Seberang Banten, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini juga sudah dilakukan dan tengah dilakukan oleh hampir seluruh kota kabupaten di Indonesia. Kalau kemarin 2020 teman-teman yang menyelenggarakan pilkada tidak melakukan ya, hanya saja teman-teman yang tidak melakukan ini melakukan. Tapi kalau sekarang rata hampir di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kang Fahmi, kalau kita lihat kan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini artinya usaha yang teman-teman penyelenggara lakukan dalam hal ini KPU baik di tingkat kota, kabupaten dan juga provinsi, dibutuhkan sinergitas antara teman-teman KPU dan juga masyarakat. Artinya masyarakat juga mohon kerjasamanya untuk sama-sama mensukseskan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalau Faiz lihat ini kan berbagai upaya, cara, dan juga strategi sudah teman-teman KPU lakukan. Salah satunya melalui aplikasi kemarin yang baru saja diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Siapa? Mungkin bisa dijelaskan aplikasi itu dan seperti apa sejauh ini respon masyarakat, Kang Fahmi? Ya, nah ini kita KPU Kota Serang demi memudahkan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita membuat aplikasi namanya SiApem. SiApem ini bukan makanan, Kang Faiz ya. Tapi dari namanya udah apem, Kang Fahmi. Memang kenapa kemudian kita namakan SiApem? Ya ini kan makanan, salah satu makanan khas kita lah ya, yang ada di Serang maupun daerah Banten lah, kira-kira begitu. Nah, SiApem ini singkatan dari Sistem Informasi Administrasi Kepemiluan. Betul. Ya, di dalamnya itu banyak fitur, Kang Faiz. Banyak fitur. Nah, fitur termasuk salah satunya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, fitur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kenapa kita buat? Untuk memudahkan masyarakat, khususnya sobat-sobat pemilih yang ada di Kota Serang, Kang Faiz. Jadi kalau ada yang baru berusia 17 tahun, udah bikin KTP, nah pengen terdaftar sebagai pemilih nanti di 2024, langsung aja download di Play Store aplikasi SiApem namanya. Faiz banget 17 tahun, Kang Fahmi. Baru kemarin 2 bulan yang lalu 17 tahun. Kang Faiz sudah download belum aplikasinya? Download dong. Nah, udah jadi warga masyarakat Kota Serang, Faiz ya. Nanti barangkali kan Kang Faiz punya tetangga begitu ya, anaknya tetangga yang sudah 17 tahun, sudah punya KTP. Nah, kasih tahu Kang Faiz. Jadi bisa daftar di rumah sambil selonjoran, sambil guling-guling, sambil rebahan. Sambil ngapain aja bisa gitu kan melalui aplikasi itu. Makanya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ya sesuai tagline KPU, melayani begitu. Nah, ikhtiar kita melayani masyarakat dengan lebih memudahkan karena sekarang zamannya sudah ke teknologi begitu. Kita menghadirkan aplikasi SiApem itu. Gitu. Siap. Dan KKT Balat Serang Radio di Seberang Banten, perlu KKT Balat Serang Radio ketahui baru kemarin ya di 2020 teman-teman KPU Kota Serang juga sudah sempat Faiz informasikan berkali-kali ini meraih penghargaan tingkat nasional. Nah, kalau berkaca apa yang sudah teman-teman KPU Kota Serang kemarin raih, bagaimana menjadi juara 1 di tingkat nasional? Apakah ini menjadi beban Kang Fahmi untuk tetap mempertahankan predikat itu, atau justru teman-teman ya tidak menjadikan itu sebagai beban? Bagaimana kita bekerja secara maksimal saja, Kang Fahmi? Ya, kalau beban sih enggak ya, Kang Faiz ya. Gitu, beban enggak lah, karena memang kita juga ingin memberikan yang terbaik gitu ya, bekerja secara maksimal. Jadi mau ada penghargaan, nggak ada penghargaan, kita harus bekerja maksimal kan. Hanya karena penghargaan, kemudian kita bekerja maksimal, nggak ada penghargaan, kita nggak bekerja maksimal. Nah itu ya, tentu itu karena tanggung jawab kita dan tugas kita demi suksesnya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Siap. Jadi memang catatan penghargaan cuma bonus aja Kang Faiz dari hasil kita bekerja maksimal begitu. Nah, penghargaan itu adalah bonusnya. Insya Allah, siap. Kalau kita melihat ini aplikasi yang baru saja diluncurkan oleh teman-teman KPU, apakah ini, mohon maaf, mencontoh daerah lain atau memang ini baru pertama di Indonesia yang teman-teman KPU Kota Serang lakukan, Kang Fahmi? Ya, setahu saya mungkin kalau ya awalnya kan kita hanya
aplikasi sederhana ya Kang Faiz, yang melalui Google Form lah gitu ya, melalui Google Form dan call center begitu. Nah, kenapa kemudian tadi saya bilang penghargaan itu adalah bonusnya? Betul. Nah, ketika kita mendapatkan predikat peringkat pertama terbaik ya nasional, kita dapat hadiah Kang Faiz. Nah, hadiah itu kemudian kira-kira kita buat apa nih? Untuk melayani masyarakat, memudahkan masyarakat begitu kan? Maka kemudian kita terfikirkan aplikasi. Nah, kalau aplikasi sebetulnya di kabupaten kota yang lain juga sudah ada. Tangsel ada gitu. Tapi kan karena Tangsel kemarin didukung aplikasi itu untuk kegiatan pilkada begitu. Nah, kita tidak ada pilkada. Maka kemudian kita buatlah aplikasi itu begitu kira-kira Kang Faiz. Kami tentu masyarakat Kota Serang berpikirnya tentu teman-teman KPU Kota Serang tidak hanya melakukan kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang memang tujuannya untuk bagaimana data di Kota Serang ini menjadi benar-benar data yang mohon maaf, tidak merugikan pihak manapun seperti itu. Kang Fahmi, sejauh ini kegiatannya apa aja Kang Fahmi? Silakan. Ya, Kang Faiz, tentu kalau untuk kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kita selalu melakukan kegiatan sosialisasi ya kepada masyarakat. Nah, salah satunya kegiatan hari ini adalah bentuk ikhtiar kita begitu terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Serang, sobat pemilih begitu ya khususnya. Nah, ini untuk apa? Membangun kesadaran begitu Kang Faiz. Kalau kemarin kita yang harus datang begitu ya. Nah, kalau sekarang kita membangun kesadaran lah. Ayo sama-sama begitu saling mengingatkan. Barangkali ada keluarga, ada tetangga begitu ya untuk mensukseskan kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, sehingga data pemilih yang nanti akan digunakan di tahun 2024 mudah-mudahan begitu ya menjadi data yang akurat. Amin. Itu kira-kira Kang Faiz. Siap. Buat teman-teman yang pengen datang nih Kang Fahmi ke kantor KPU Kota Serang, apakah memang selalu terbuka untuk masyarakat untuk mengadukan, mendaftar dan lain sebagainya soal data diri atau seperti apa Kang Fahmi? Ya, KPU Kota Serang selalu terbuka untuk masyarakat Kota Serang, khususnya sobat-sobat pemilih gitu ya. Bagi yang mau melakukan tanggapan masyarakat terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, silahkan datang ke KPU Kota Serang. Atau tadi yang sudah saya sebutkan, mau berkunjung ke rumah pintar pemilu sambil numpang wifi-an Kang Faiz di KPU Kota Serang, gratis, senang ya, gratis, dapat pengetahuan Kang Faiz gitu kan, bisa baca buku ya, menambah literasi, mau kopi gratis Kang Faiz selama persediaan masih ada. Nah, Kang Fahmi, ini kan kalau kita lihat kan ngomongin soal pandemi ya, yang memang sampai sekarang ini juga belum selesai, meskipun memang pemerintah sudah menggalakkan vaksinasi agar bagaimana kekebalan tubuh kita mencapai herd immunity teman-teman ya, terhindar dari corona dan lain sebagainya. Adakah cara-cara yang dilakukan, sosialisasi yang dilakukan ketika masa pandemi ini berbeda dari sosialisasi yang sebelumnya Kang Fahmi lakukan bersama teman-teman KPU? Ya, nah kalau kita sekarang ini nggak mau kalah dengan Serang Radio Kang Faiz. Kalau Serang Radio kan kemarin menggunakan kanal-kanal media sosial begitu kira-kira ya. Setiap kali kita talk show Kang Faiz selalu ngerekam kan gitu. Kita juga nggak mau kalah Kang Faiz. Sekarang kita ini mengoptimalkan media sosial yang ada begitu ya. Kalau kemarin agak kurang optimal, sekarang lebih dioptimalkan lagi Kang. Apa karena dapat juara 1 kemarin ya? Enggak juga Kang Faiz. Ini kalau Faiz lihat kamera baru nih kayaknya. Enggak juga Kang Faiz. Karena memang begini Kang Faiz, sesuai dengan keputusan KPU RI, jadi memang sekarang dibentuk namanya Bako Humas, Bako Humas, siap. Ya, Badan Koordinasi Kehumasan. Nah, kalau dulu itu memang nggak ada Humas. Nah, sekarang dibentuk Bako Humas. Nah, Bako Humas ini fungsinya apa? Yaitu tadi selain menginformasikan atau mensosialisasikan setiap kegiatan KPU, baik KPU RI, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian juga ada perintah dari KPU RI agar lebih mengoptimalkan peran media sosial. Makanya kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi kita yaitu melalui kegiatan diliput di media sosial, kita upload, kita tampilkan. Dan ini salah satu cara yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Serang agar bagaimana lebih dekat dengan masyarakat Kota Serang. Betul, Kang Faiz. Kita juga nggak kalah punya channel YouTube dengan Kang Faiz. Sudah subscribe belum tuh, channel YouTube-nya belum tuh.
Nanti subscribe. Apa tuh channel YouTube-nya apa Kang Fahmi? Channel YouTube KPU Kota Serang. KPU Kota Serang ya. Langsung teman-teman di sana ada giveaway juga nggak sih Kang Fahmi? Kalau ada giveaway-nya mau nih? Nah, nanti kita cari sponsor begitu kan. Siap-siap, kayak ada banget Serang Radio di Seberang Banten ya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum download ya aplikasi Si Apem, silakan buka Play Store-nya ya. Lihat data diri teman-teman semua, kata tebelat Serang Radio di Seberang Banten, apakah memang sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar silakan daftar ya. Kalau yang sudah terdaftar dicek-cek lagi apakah memang datanya sudah benar dan tidak, karena jangan sampai kekhawatiran dan juga masalah-masalah klasik yang biasa terjadi sebelum pemilu ini teman-teman kembali terjadi ya di tahun 2024. Kang Fahmi, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah hadir di Serang Radio. Terakhir mungkin apa yang ingin Kang Fahmi sampaikan? Yang pertama untuk teman-teman di KPU yang sampai dengan saat ini terus bekerja dengan maksimal, tidak peduli situasi dan kondisi sepertinya, dan juga untuk masyarakat Kota Serang, silakan. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman KPU Kota Serang yang telah bekerja dengan maksimal begitu ya, demi mensukseskan dan juga melayani masyarakat begitu ya terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian yang kedua, harapan kami KPU Kota Serang terhadap masyarakat Kota Serang, khususnya seluruh sobat pemilih ya, warga Kota Serang, kita sudah menyediakan gitu ya, kita sudah menyediakan aplikasi demi memudahkan masyarakat untuk melakukan tanggapan masyarakat terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Hayu kita sukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan semua sobat pemilih masyarakat Kota Serang ini terbangun begitu kesadarannya. Kira-kira itu kan. Siap. Terima kasih banyak Kang Fahmi sudah hadir di Serang Radio. Sehat selalu, semangat selalu. Amin Kang Faiz, sama-sama Kang Faiz. Siap. Dan kata Serang Radio di Seberang Banten berakhir pula ya perjumpaan Faiz di edisi hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak buat kata balat Serang Radio di Seberang Banten. Sampai jumpa di Simpai Paturepat tepan ujungan di Serang Radio Nikom Jaringan Media di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh sobat pemilih warga Kota Serang yang sudah menyaksikan episode Bincang Komisioner kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kegiatan-kegiatan KPU Kota Serang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.